Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulih mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah senantiasa dengan melafalkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjutkan bahasan hadis Umdatul Ahkam, pokok hukum-hukum Islam, sampai pada hadis nomor 168 di dalam bahasan bab Kitabuz Zakat. Kemarin dijelaskan bahwa laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farsihi shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada budaknya dan juga pada kudanya, tidak ada. Karena zakat itu hanya ditunaikan, dikeluarkan untuk harta yang produktif. Adapun harta yang sifatnya menikah berkurang dan rusak atau digunakan untuk pribadi tidak terkena zakat, Ma yukhadhu minal hadis, apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis? Anna zakata la tajibu fil 'abdi. Zakat itu tidak wajib pada budak, karena budak itu untuk mengurusi tuannya. Budak itu untuk berkhidmah untuk tuannya, kekayaan tuannya, tidak dijual, bukan barang dagangan mereka. Wal farasi, dan juga tidak wajib untuk budak al-mu'tadi lirruku, yang dipakai untuk kendaraan. Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengatakan bahwa zakat itu hukum anil khayli wa raqiq, untuk kendaraan dan budak, kuda dan budak, idza kana lil khidmah war rukub, jikalau budak itu untuk khidmah dan juga untuk kendaraan. Adapun untuk barang dagang maka terkena zakat. Zakat jualan elektronik, maka elektronik itu terkena zakat. Ada nisab dan haulnya, barangnya kena zakat. Karena menjual handphone terkena barang dagang menika, berapa jumlah barang dagangnya. Atau dia dagang headset pusat, apa nih Pak? Untuk HP itu nama casing dan headset lengkap menika sa screen grab apa nih jadi pelapisnya itu dia jualan lengkap, semuanya terkena zakat. Jadi kalau sampai haul sama nisabnya 85 gram, haulnya 2,5. Yang dihitung barangnya kalau itu. Tapi kalau kontrakan, karena dia kontrakan itu beda dengan barang yang diperdagangkan, yang dihitung oleh kontrakan kata hasilnya menikah, betul kontrakan ini dihitung. Karena kalau dihitung kontrakan ini menikah rusak, gampang nilainya turun dalam hal ini ya. Modal yang dipakai untuk
belanja barang itu dihitung Bapak Ibu modalnya berapa. Kalau zakat barang dagang. Kemudian yang kedua, anna zakat al-fitri wajibatun lil 'abdi mutlaqan. Sesungguhnya zakat fitri itu wajib untuk budak secara mutlak. Sawa'an akana lil khidmah aw lil tijarah. Sama saja budak itu untuk melayani majikan milik sendiri atau untuk diperdagangkan. Karena zakat fitri sudah dijelaskan itu terikat dengan benda, terikat dengan benda niku, boten terikat dengan harta. Zatnya itu, zatnya. Bapak Ibu, di mana jenengan wajib zakat fitri di situ. Jangan zakat fitrinya dikeluarkan dari daerah niku. Beda dengan zakat mal. Zakat mal itu terikat dengan hartanya, di mana dia bisnis, di situ dikeluarkan zakat mal. Yang ketiga, anna kullama a'adda lil istimali wal iqtina, sesungguhnya semuanya yang terhitung barang yang dipakai dan rusak tidak wajib zakat. Nah, ini sudah jelas di annaha mabniyatun 'ala musawati, karena zakat itu dibangun atas dasar persamaan. Wa idlam yanumal mal, meskipun harta niku boten berkembang dalam ini, akadat zakat fayatadarru sahibuhu. Zakat kalau dikeluarkan untuk barang yang tidak berkembang, yang tidak bisa diinvestasikan, maka akan rusak dan tentunya merugikan yang mengeluarkan zakat. Ini perbedaan zakat dengan yang lain. Dan zakat itu dibangun keadilan, persamaan, beda dengan yang lain. Yang lain maksud kula insya Allah pun ngertos Pak. Napa niku? Pak. Pajak. Kemudian yang keempat, ma taqaddama min kauni zakati la tajibu illa fil malin nami. Telah terdahulu bahwa zakat tidak wajib kecuali untuk harta yang berkembang. Wa ma'khudun alladzina la yujibuna zakat fil hali wa al-ma'addu lil isti'mal wa huwa ma'khudun jadidun. Dan ini yang diambil orang yang tidak mewajibkan zakat pada perhiasan yang dipakai. Menurut sebagian ulama, perhiasan yang dipakai gak wajib zakat karena alasannya adalah boten berkembang, tidak diperdagangkan, yang dipakai meskipun dia makainya itu 90 gram, 90 gram, menerima Pak, dipakai gak wajib zakat. Ini sebagian saja karena dipakai tidak berkembang. Walakin warada fi dhahabi wal fiddah nususun tujibu quwwat al-qawli biwujubi zakati fil hal mutlaqan. Tapi wonten dalil secara khusus yang mewajibkan zakat pada perhiasan secara mutlak. Wonten lidha fal ihtiyatu ikhraj zakat anhu. Oleh karenanya yang hati-hati itu wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan meskipun cuma dipakai, tidak dikembangkan dan dibisniskan. Sing tuku Semar, Semar itu bisa diubah, zakat dipakai berarti. Dikeluarkan setiap tahun, pinten,
dihitung harga perhiasannya. Mumet atau betul? Hitungnya ya mumet. Makanya jadi wong sugih iku abot. Abot harus dia ngitung asetnya. Asetnya berapa Pak yang dia harus keluarkan zakat, tangi piro. Kalau dia nggak tahu cara ngitungnya, tidak gugur, tetap dia harus keluarkan. Besoknya tahun kemarin nggak keluarkan, nggak gugur, dihitung tetap. Dia gugur Pak, utang, mengedi utang. Abot. Makanya surganya orang kaya dengan orang miskin itu dalam hadis jaraknya 100 tahun. Maka beruntunglah orang yang melarat. Soalnya kalau orang itu berharta, Bapak Ibu, terus terang mawon scan-nya lama. Scan-nya lama. Jadi scan tadi dihitung, diaudit kalau istilahnya. Apalagi yang punya emas 74 kilo, jumlahnya berapa? Itu dari mana dia dapatkan? Dari Spanyol, yuk mas lama. Kalau halal ditakoni oleh malaikat, zakatnya harus dikeluarkan belum? Oh sudah dihitung, bener gak ngitungin? Nah itu Pak, makanya benar. Nah, jangan, yang penting itu sebenarnya cukup urip tentunya. Panjenengan iso ya sugih tak apa-apa. Alhamdulillah. Tapi sugih mengeluarkan zakat. Sugih tapi bingung mulai menentukan zakat, malah dari susah nanti di akhirat dunia. Penting zakat itu wajib, tidak boleh ditunda, tidak gugur karena tidak tahu. Harus dikeluarkan Pak. Kemudian yang kelima, kalau sholat yang lalu yang ditinggalkan itu nggak harus dikodok, jemaah. Menurut pendapat yang kuat, karena dia sudah meninggalkan dengan sengaja. Tapi kalau zakat tidak gugur, harus dihitung utang. Oke. Yang kelima, bimithli hadhihi al-muqaranati syar'iyyati, dengan permisalan pembanding ini di dalam syariat, baina haqqil faqir wal ghani, di antara hak orang yang fakir dan orang yang kaya. Tu'lamu samahatu hadhihi syariah, diketahui toleransi syariat ini, wa adlu ahkamiha, dan keadilan hukum-hukumnya, wa nadruha fi ahwalin nas, dengan mempertimbangkan keadaan manusia, bi'ainil maslahah al-'amah, dengan keadaan kemaslahatan secara umum. Dan zakat itu tidak membabi buta, dilihat dia itu hartanya produktif atau tidak, dilihat juga prosentasenya, betul membabi buta sebagaimana yang lainnya. Semoga bermanfaat. Hadis nomor 168. Sambung jelas Bapak Ibu, zakat mal itu wajib untuk harta yang berkembang. Budak terkena zakat mal boten dipakai sendiri enggak. Terus mobil enggak dipakai sendiri, tidak. Rumah tidak. Villa dipakai sendiri tidak. Ada yang dikena zakat itu yang disewakan. Yang biasa villa sewakan, setiap kali sewa menika 5 juta, dan itu sebulan sakit pinter nih, 150 juta sebulan. Ini setahun itu kurusnya kurus Mas Niko, hitungnya ngoten Bapak-Ibu. Tentunya zakat itu dikeluarkan setelah kebutuhan pokok terpenuhi.
sudah dikeluarkan ongkosnya selama setahun pun dikeluarkan, tinggal berapa itu? Nah, itu dikeluarkan zakat. Jelas nomor ini? Ya. Hadis nomor 169. Al-haditsu tasi'u wa sittuna ba'da al-mi'ah. Hadis nomor 169. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, al-ajma'u jubarun, binatang ternak tidak ada jaminan tanggungan harus ganti, tidak ada keharusan harus ganti. Maksudnya bagaimana? Nanti saya jelaskan. Wal bi'ru jubarun, sumur juga tidak ada jaminan tanggungan harus mengganti. Wal ma'dinu jubarun, barang tambang tidak ada keharusan harus ganti. Wa fir rikazil khumusu, dan di dalam rikaz harta temuan, nemu harta karun, khumusu seperlima. Seperlima itu 20%. Rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-jubaru, yang dimaksud jubar di sini adalah al-hadru alladzi la syai'a fi, kerugian yang tidak ada tanggungan, enggak harus diganti, enggak usah diganti. La syai'a fi, tidak mengganti. Wal ajma, yang dimaksud ajma di sini adalah ad-dabatul bahimah, binatang ternak ke menika. Nah, dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan kepada kita beberapa kasus binatang yang harus ganti dan tidak. Sumur, buat sumur, kemudian ada yang keblusuk, kan gitu. Kadang konten tinggali sumur, kemudian sumurnya orang di blusuk, ini pasti salah sama Pak. Ada yang beri salah sama Pak. Oke, pripun ada sing ini termasuk nek gali dia ada yang busuk ya, sing gali ini pasti salah. Tinggi sumur dulu. Kok boten di? Kalau dia mati namanya pembunuhan semi sengaja. Kok tinggal kok boten di? Tutup, dia nggak niat bunuh, tapi karena kelalaian. Bagaimana kalau dia ngutus orang gali sumur, terus orang ini meninggal? Ayo, gitu. Ono bencana, jenenge kecelakaan. Berarti tahu kalau dia yang bayar, menikah dia yang tanggung jawab, menerima tanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa. Ini saya jelaskan satu persatu. Yatabayyanun Nabi itu menjelaskan al-asya'a allati yahsulu minha tarifu khariji an qadratil insan. Nabi menjelaskan sesuatu yang menyebabkan kerusakan di luar kekuasaan manusia. Jadi dia itu nggak sengaja, di luar kuasanya ada kecelakaan, kerusakan di luar kekuasaan atau kemauan manusia itu, karena perbuatannya dan kelalaiannya menikah. Wa annahu laisa alaihi syai', dan dia tidak bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut. Apa saja? Di antaranya beliau menjelaskan wadzalika kal bahimah, seperti binatang ternak. Binatang ternak, terus binatang itu dipelihara bebas. Kadang ada ayam dipelihara
bebas. Terus ono mobil, motor, tanggung jawab betul nih? Tidak tanggung jawab, tidak ada urusan ganti karena diliarkan. Ini jadi ngomong ganti, sing salah niku sinten? Sing duwe ayam. Nabi mengatakan al-ajma'u jubarun. Binatang ternak itu nggak ada keharusan ganti kalau diliarkan, kecuali di kandang. Di kandang jenengan tabrak itu terus ganti menika, terus ganti menika. Nah ini saya pernah wonten turi jemaah yang isi kajian wonten masjid Tepan, masjid Al Iman Tepan itu. Terus habis itu Garungan itu utaranya Tepan menika. Itu saking kula ngerasa nggak ada apa-apa, terus ada ayam nyebrang dulu, tak tabrak. Ini tabrak terus saya berhenti, wedi. Iki janji beri sopo ta yo ngalahi. Bu, niki kula ganti pinten? Ganti nggak usah Pak. Kalau ibunya ngerti, nggak usah diganti karena ayamnya ini pintar Pak, pintar dulu, nggak usah diganti. Kita lewat nggak ada ayam, kemudian ayam itu ketabrak menika. Nek teng mriki kasuse ngoten pripun Bapak Ibu? Ini hampir ada. Kalau ada yang pelihara ayam, terus ayamnya dicolke, diliarkan ketabrak tiang, ketabrak orang. Jadi kan kita ganti mboten? Karena dibiarkan itu kecuali sudah dibiarkan itu dicolok. Ini dicolok ya kok ganti jenenge boten jenenge sengaja. Itu sengaja yang tadi kan tidak sengaja menika. Nabi katakan wadhalika kal bahima, itu seperti binatang ternak allati lam yufrid fi irsaliha, yang dipelihara bebas. Kan nggak wajib mengganti menika kalau ada apa-apa orang itu nggak sengaja. Walam yakun tasarrifan, dan tidak diurus. Binatang ternak ini tidak diurus, betul diurus. Fatatallafa zar'an, kemudian merusak tanaman. Au tadurru ahadan bi'adlin au darbin biyadiha au rumhin birijliha, atau binatang itu memukul dengan tangannya atau nendang dengan kakinya menika. Maka dalam hal ini kalau ada apa-apa binatang itu tidak wajib ganti dalam hal ini. Seperti halnya seseorang mengutus kepada orang lain biduni ikrohin, tanpa paksaan. Jadi ada orang menika utus wonten paksaan, ada paksaan. Au ta'lilin lahu, atau tanpa iming-iming, tidak ada iming-iming, tidak ada upah. Binuzuli bi'rin, turun ke sumur. Jadi dia nggak ada paksaan, pengen bantu menggali sumur, pada dhumana al-amir, maka tidak ada tanggungan bagi orang yang mengutus niku, menyuruh niku, di annahu lam yahsul minhu ta'adda wala tafriqin, karena dalam hal ini unsur kelalaiannya tidak ada. Karena yang menyuruh ini kan Bapak Ibu boten maksa menika atas kemauan diri orang itu. Kemudian ada kejadian kecelakaan menika, kakinya entah itu patah atau nopo, dan dia bukan kelalaiannya,
orang yang nyuruh niki boten atau tidak melampaui batas, maka tidak ada kewajiban menanggung. Tapi yo tetap kewajibannya boten, tapi sebagai rasa jenenge tenggang berasa jangan dikei nopo-nopo ojo kok gak usah orang kewajiban. Tetap kita sebagai masyarakat yang ngasih berapa atau berapa, dia tidak berkewajiban nambah ke sampai sembuh ada. Karena dalam hal ini satu, tidak ada paksaan, tidak ada paksaan, tidak ada iming-iming juga, itu atas kemauannya menikah, dan dia tidak mencelakainya, tidak bermaksud itu semuanya. Amma lau ukrihuhu. Adapun kalau dia memaksanya, ya dipaksa nih, dikongkon, dipaksa. Au kana ya'lamu anna fi hadhil asya, atau dia mengetahui sesuatu sumur itu khotoron bahaya, ono bahaya, tapi dia minta tetap masuk menikah, kemudian diiming-imingi, walam ya'lam bidzalik, yang disuruh itu tidak mengetahui bahayanya, yang menyuruh tahu bahayanya tapi nggak ngomong. Fa inna alaihi dhamman, maka harus nanggung menikah. Beda dengan tadi, kalau tadi kan dia tidak mengetahui bahaya, nggak memaksa masuk konten sumur nikah. Terus terjadi apa-apa rekaan ibu, tidak ada kewajiban nanggung. Tapi kalau dia tahu sumur itu bahaya, tapi dia nggak mengatakan terus terang, dan orang yang disuruh juga tidak tahu ada bahaya, dia nggak ngomong, maka harus dalam hal ini nanggung kalau ada apa-apa menikah Bapak Ibu. Itu memiliki yang biasa garis sumur sinten Pak? Ini kalau di sini sumurnya berapa meter? 12. Hah? 12. Sumurnya sumur puri Pak. Ini. Sumur boten sumur akhir ini boten. Hah? Yang besar sih Pak. Aman ya Pak? Kita memiliki toyo ini kisah Pak. Kalau Kang Sleman itu alhamdulillah banyak apik sama nggih. Tapi ini nggih Pak. Punya saya alhamdulillah boten paham dulu. Sumur mawon niku sampun bening niku. Kalau badhe masang pam niku rasa itu. Karena pam enggak sebagus ini. Pam enggak sebagus sumurnya. Di Sleman niku insyaallah saya air turi Sleman saya. Tsumma dzakara anna man wajada kanzan qalilan aw katsiran. Kemudian Nabi menyebutkan seseorang yang mendapatkan barang temuan sedikit atau banyak. Jadi dia menemu harta karun, gali sumur. Di mana itu sumurnya? Kalau di tanahnya orang, itu punya orang yang punya tanah. Tapi nanti ada bahasan jemaah. Ya orang yang menemukan ini termasuk dia lukoto itu barang temuan. Nah, ada yang memasukkan ke bahasan lukoto, dia nemu barang temuan. Nah, barang temuan itu kewajibannya ya dikembalikan kepada yang punya, jadi tanah itu. Nah, dia menemukan harta karun sedikit atau banyak, fa'alaihi ikhraju khumusihi,
maka dia wajib mengeluarkan 1/5, 20%. Ini paling banyak. Barang temuan itu zakatnya paling banyak sampai 20%. Kenapa paling banyak? Karena dia mendapatkannya tanpa susah payah, nggak capek, nggak begitu capek, nemu, masya Allah, emas batangan dan dilalak, jadi langsung sugih mendadak. Emas batangan ternyata di era Majapahit. Wah, di era Majapahit temu emas-emas nih. Nah, kalau dengan laporkan ke pemerintah, nggak usah dilaporkan Pak, itu dolin jenengan, haknya jenengan karena di tanah panjenengan. Begini jenengan jual juga, ngerti murah. Kalau nemu kayak gitu, panjenengan pripun bawa ibu? Orang tidur. Tidur itu kunci. Mesti takoni, Pak itu kunci. Akhirnya udah ngerti, kok antik nih, antik dari masa dulu nih, mas-masannya nih, antik. Akhirnya udah penasaran, udah tersebarlah berita. Akhirnya polisi datang, ini kasih panen. Fasyukran lillah, maka itu sebagai wujud kesyukuran kepada Allah. Makanya dia mengeluarkan 20% sebagai wujud kesyukuran kepada Allah. Itu haknya jenengan. Wa musawati li ikhwanihi muslimin, dan bentuk kesetaraan untuk saudaranya kaum muslimin, dia wajib mengeluarkan 20%. Ini seperti mendapatkan fa'i. Fa'i itu beda dengan ghanimah, Bapak Ibu. Fa'i harta yang disita dari orang kafir tanpa melalui peperangan menikah. Maka yang seperti ini juga ada kewajibannya 20% fa'i. Kalau ghanimah melalui peperangan itu, li'annahu kal fa'i, karena ia termasuk seperti fa'i alladhi yahsulu min malil kuffar, yang didapatkan dari hartanya orang kafir bila kulfatin, tanpa perang. Ini tentunya dengan memperhatikan keadilan persamaan hukum di dalam hal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sini ada yang ditanyakan? Bapak. Harta warisan misalnya, dapat warisan kalau kena tol, biayanya berapa persen? Oh, nggak kena tol, nggak wajib zakat kalau belum 1 tahun. Jadi barang warisan dengan punya Lamborghini itu belum wajib zakat karena belum mencapai 1 tahun. Dan harta yang dapat warisan itu bukan harta maksudnya gini, harta yang nggak langsung dikeluarkan itu ketika itu enggak, tapi harus nunggu 1 tahun, karena dikeluarkan zakat itu harus nunggu 1 tahun, namanya haul, kecuali zakat pertanian. Pertanian langsung wa atu haqqahu yawma hasadi, dan tunaikan zakatnya pada hari memanen. Ketika pertanian langsung dikeluarkan. Terus apa lagi yang harus dikeluarkan? Zakat rikaz, barang temuan, itu langsung. Kalau kena tol itu barang temuan bukan? Dia bukan barang temuan. Terus lagi apa? Barang tambang, makdin. Zakat makdin itu Bapak Ibu 20% juga.
Karena tambang, jenengan punya tambang itu abot loh Pak. Hitungnya itu mumet loh. 20% sekali panen tambang itu dia ekspor. Jatahnya berapa? 20%. Dikeluarkan bukan karena sugi-sugi itu. Ada yang berpendapat barang tambang itu enggak 20%. 20% itu hanya untuk harta karun. Harta karun. Ada pendapat barang tambang itu seperti zakat mal 2,5% lebih kok. Tapi barang tambang itu termasuk jenengan kan nggak menciptakan. Jenengan tidak capek-capek buat minyak bumi, tidak capek-capek buat batu bara. Apa jenengan buat batu bara Bapak Ibu? Bukan tiba-tiba ada. Makanya sebagai ulama mengkiaskan seperti harta karun itu 20%, terus 20% zakat mungkin ditarik pajak entek. Boleh biaya dan zakat itu tidak dikeluarkan kecuali operasional sudah tercover. Jadi kalau tadi Pak dapat warisan, tol, nopotil itu dereng wajib zakat. Kalau belum 1 tahun. Maksudnya misalnya saya dalam warisan tahun kan sudah bertahun-tahun diwariskan. Saya misalnya dilalai zakatnya berapa? 2,5%. 2,5%. Kalau sudah satu tahun. Kalau sudah 1 tahun, buat zakatnya 2,5%. Zakat itu rata-rata 2,5% yang banyak Pak. Kecuali tanaman. Tanaman itu tergantung tanamannya. Tani sampai hektaran gitu Pak. Kalau dialiri irigasi berapa zakatnya? Itu berapa? 10%. Kalau dialiri irigasi 5%. Dia lebih sedikit karena membutuhkan biaya. Tapi kalau tinggal ungkang-ungkang berapa? 10%. Kalau separuh-separuh, kadang pakai irigasi, kadang pakai itu 7,5%. Ini bagi jenengan yang punya sawit. Saya di sini punya sawit Pak. Satu pohon saja. Gak wajib zakat ke satu pohon. Jadi ada orang Indonesia itu yang menguasai sawit sampai jutaan hektar. Dan jenengan bayangin. Sinar sing duwe sinon sampai jutaan bahkan wah itu sehari itu sakit panen sawit itu miliaran sehari itu. Wah itu ngitung zakatnya piro nih jemaah. Dan tunaikan zakat ketika memanen, khusus pertanian harus ditunaikan langsung. Harta karun langsung. Selain harta karun pertanian itu tunggu 1 tahun. 1 tahun baru wajib. Boleh tidak zakat itu dikeluarkan per bulan? Boleh. Karena per bulan itu setani godaannya lebih kecil. Tapi kalau setahun baru dikeluarkan biasanya setani godaannya lebih besar karena nunggu setahun gugur dimak. Setahun itu mengeluarkan zakat 2,5% saja iso 10M gitu, 10M. Emang lagi akhirnya nggak jadi mengeluarkan zakat. Padahal kalau bulanan iso kecil, lumayan kecil. Ada lagi Pak? Ditanyakan? Ampun? Ada lagi Bapak Ibu? Saya lanjutkan. Ma yukhadhu minal hadits. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, annahu la dhumana fil bahimati idza lam yakun sahibuha mutasarrifan fiha. Tidak wajib menanggung di dalam binatang ternak jika pemiliknya
tidak mengurusnya. Jadi ada binatang yang itu masuk ke tempat tanaman orang, kemudian kejiret mati, nggak wajib nanggung. Atau binatang kendaraan raya biasa keluyuran ditabrak motor, nggak wajib nanggung kata Nabi. Itu sudah diatur di dalam Islam. Atau mangga masuk ke tempat orang. Masuk buahnya ke tempat orang. Setiap hari orang itu dikotori oleh daunnya. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, dia harus tahu orang yang punya mangga itu ya wis dikekno wae toh. Boleh Bu, ini toh mangga saya sampai ke tempat jenengan itu jatahe jenengan. Ojo apa sih lain toh boleh dikai sampai tapi orang dikai buahe pengertian. Islam itu sudah mengatur lengkap. Aulam yursilha lailan, atau dia tidak melepasnya di waktu malam, jadi biarkan mereka. Fa in tasabbaba sahibuha bima atlafat, tapi jika pemiliknya menyebabkan binatang itu merusak, pemilik yang menyebabkan binatang itu merusak, au arsalaha lailan, atau dia melepaskan di waktu malam, fa afsadat 'alan nas, kemudian binatang ini membuat kerusakan pada manusia, zar'ahu, tanamannya, fa alaihi dhamman, maka dia harus ganti karena sengaja ini pemiliknya dilepas menikah, Pak. Padahal sudah tahu ini kalau dilepas sakit merusak binatang ini, akan menginjek tanaman dan sebagainya, akhirnya gagal panen. Menikah dilepas, maka dia harus ganti menikah. Karena dia sengaja dalam hal ini melepas, pemiliknya harus ganti. Fa'afsadat 'alan nas zar'ahum, binatang ini kemudian merusak tanaman manusia, fa'alaihim dhamman, maka harus ganti. Dan selesai, ini baru pelajaran pertama, insya besok kita lanjutkan. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.